Darat dan TNI Angkatan Laut dan Puspomal, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Pada siang hari ini kami izin melaksanakan klarifikasi berkaitan dengan OTT yang terjadi beberapa hari yang lalu. Pada siang hari tadi, Panglima TNI melakukan rapat terbatas yang dihadiri oleh Kasum TNI, Kabais TNI, dan ada kami yang ada di sini ini sekarang berkaitan dengan OTT tersebut. Pada prinsipnya bahwa reward dan punishment yang diterapkan terhadap segenap prajurit TNI bagi beliau sangat konsisten dan jelas. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pelanggaran hukum. Penegakan hukum harus ditegakkan, namun jangan sampai melanggar hukum. Apalagi pelanggaran hukum ini dilakukan oleh penegak hukum. Kalau kita ketahui kemarin bahwa OTT yang terjadi atas nama Letkol ABC, kita ketahui alurnya adalah melakukan profiling dulu, kemudian pengutitan hingga penangkapan. Prosedur ini mestinya cukup panjang, dan dari pihak KPK sudah tahu bahwa ini adalah oknum TNI. Namun lebih detailnya seperti apa kejadiannya nanti dan Puspom TNI akan menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk rekan-rekan wartawan. Jadi seperti apa yang disampaikan Kapus Pen tadi, izinkan saya untuk menjelaskan kronologis kejadian yang kami terima. Jadi terus terang OTT ini kami terima dari berita media. Jadi setelah mendapat berita tersebut, kami mengirim tim untuk merapat ke KPK. Di sana berkoordinasi untuk yang tertangkap tangan dalam hal ini Letkol ABC sudah berada di sana. Kita dari tim Puspom TNI dengan KPK kita rapat gelar perkara, yang pada saat gelar perkara tersebut akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan alat bukti yang sudah cukup. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdia HA ditetapkan sebagai tersangka. Nah, di sini mulai bergulir, timbul polemik di media, yang pada intinya kami, apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Itu tidak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat siapapun personil TNI yang bermasalah, selalu ada punishment-nya tadi kalau Kapus Pen menyampaikan. Setelah kejadian tersebut, setelah hasil pemeriksaan 1 kali 24 jam sesuai dengan ketentuan, Letkol ABC baru diserahkan kepada kami dengan status oleh KPK sebagai tahanan. Tapi terus terang banyak juga teman-teman media yang menanyakan ini kenapa yang Letkol ABC sudah ditahan, yang Kabasarnasnya belum dilaksanakan penahanan. Terus terang saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali. Karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi. Dan saat itu dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan pada kami selaku penyidik di lingkungan militer. Jadi status Letkol ABC yang saat itu diserahkan hanya sekitar titipan. Dan seharusnya penyerahan yang bersangkutan ini diikuti dengan barang bukti yang ada pada saat OTT tersebut. Karena barang bukti uang yang ada ditangkap dari atau diambil dari
Letwal ABC ini. Siang ini tadi sekitar pukul 10.30 kami baru menerima laporan resmi, ada laporan polisi dari pihak KPK. Disitulah kami baru bisa bergerak melaksanakan proses hukum terhadap 2 personel TNI yang nantinya setelah kita dalami kembali, tentunya dengan bukti-bukti yang cukup akan kita tingkatkan menjadi atau masuk kepada proses penyidikan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tetapi mekanisme penetapan sebagai tersangka ini adalah kewenangan TNI sebagai undang-undang yang berlaku. Jadi pada intinya kita saling menghormati, kita punya aturan masing-masing, TNI punya aturan dari pihak KPK, itu hukum umum punya aturan juga. Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami pihak KPK juga demikian. Jadi biarkan, mari kita sama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi. Dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan ke TNI akan diamankan, tidak. Silakan, kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka, rekan-rekan media bisa monitor. Akan aneh kalau yang pihak sipil diproses hukum, kejadian yang sama, yang pihak militer dibebaskan. Silakan nanti dipantau. Jadi kita akan menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.